Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud jika dilaksanakan 7 malam secara berturut-turut ternyata banyak sekali keajaibannya. Biasanya orang yang menjalankan sholat tahajud 7 malam berturut-turut, ia akan merasakan pengalaman spiritual tersendiri. Sangat tidak disarankan apabila seseorang melaksanakan sholat tahajud selama 7 malam berturut-turut kemudian menyudahinya atau berhenti begitu saja. Justru 7 malam pertama ini adalah sebagai langkah awal untuk bisa menuju kepada waktu yang lebih banyak lagi, bahkan sampai bisa melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Mungkin Anda adalah salah satu orang yang sudah merasakan fadilah dan manfaat dari melaksanakan salat tahajud, atau mungkin Anda belum pernah merasakan keajaibannya sama sekali. Jika Anda tidak tahu atau belum bisa merasakan adanya keajaiban setelah melaksanakan salat tahajud 7 malam berturut-turut, mungkin ada yang masih salah dengan niat Anda melaksanakan tahajud, karena sebenarnya ibadah itu butuh keikhlasan dan kepasrahan penuh kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah 7 keajaiban jika melaksanakan sholat tahajud 7 malam berturut-turut tanpa putus. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, 7 keajaiban bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud 7 malam berturut-turut tanpa putus. Yang pertama adalah mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Barang siapa yang ikhlas karena Allah menjalankannya, maka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Takaran kemuliaan di dunia dan akhirat itu versi manusia dan versi Allah memang berbeda. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan dalam hadis Nabi riwayat Hakim yang hasan, ia mengatakan bahwasanya kemuliaan dan kewibawaan seseorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Namun ada yang perlu digarisbawahi agar tidak disalah niatkan. Jalankanlah sholat tahajud karena Allah, bukan karena hanya ingin mendapatkan kewibawaan dan ingin mendapatkan kemuliaan. Pentingnya membenahi niat ini agar saat keinginan kita tidak tercapai, kita tidak merasa kecewa. Yang kedua adalah doa mudah dikabulkan. Adapun keajaiban dari salat tahajud yaitu doa mudah dikabulkan. Hal ini pernah disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwasanya pada tiap malam Tuhan kamu turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Ia berfirman, barang siapa yang menyuruhku akan ku perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku akan ku perkenankan permintaannya.
dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku ampuni dia. Tidak dapat dipungkiri jika manusia adalah tempatnya melakukan khilaf, salah dan dosa. Salah satu sebab kenapa doa kita tidak terkabul adalah karena banyaknya dosa kita yang pernah kita perbuat. Sehingga setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak langsung sampai kepada Allah karena terhalang oleh banyaknya dosa-dosa kita. Sehingga dengan melaksanakan sholat tahajud itu dapat mencegah dari kita berbuat dosa dan menjadi upaya untuk mengintrospeksi diri agar kita bisa mengurangi maksiat dan bertaubat kepada Allah. Maka insya Allah doa yang kita inginkan pun akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mencegah dari perbuatan dosa. Keajaiban sholat tahajud 7 malam berturut-turut adalah dapat menjadikan upaya kita untuk muhasabah diri dan introspeksi diri. Setidaknya dengan merenung kita akan menjadi teringat akan dosa yang pernah kita lakukan. Dengan sholat tahajud akan muncul dorongan supaya tidak melakukan dosa dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud akan lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadahnya. Hati dan pikirannya pun akan melunak, akan menjadi tenang. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap akan melakukan perbuatan dosa akan selalu ingat Allah yang Maha mengetahui meskipun perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Yang keempat adalah mencegah penyakit. Yang menjadi pemicu timbulnya suatu penyakit adalah stres yang berkepanjangan, yang dapat bermanifestasi menjadi penyakit tubuh yang membahayakan kesehatan kita. Berbicara tentang kesehatan tubuh, ada 2 jenis kesehatan yang selalu kita inginkan, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Ketika seseorang rajin sholat tahajud, maka akan mendapatkan keduanya, kesehatan yang paling berharga dan yang paling bernilai, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Lalu yang kelima, diselamatkan dari bencana dan mara bahaya. Keajaiban sholat tahajud selama 7 malam berturut-turut adalah dijanjikan Allah akan dilindungi dari segala bencana dan mara bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan tata tertib yang rapi, maka Allah akan memberi 9 macam kemuliaan. 5 macam kemuliaan di dunia dan 4 macam kemuliaan di akhirat. Hal yang menarik dari keutamaan orang yang menjalankan sholat tahajud adalah orang tersebut akan ditampakkan tanda-tanda ketaatannya kepada Allah lewat pancaran aura wajahnya. Orang yang rajin tahajud juga akan banyak dicintai oleh sesama manusia yang soleh dan juga banyak dicintai oleh banyak orang. Adapun keutamaan sholat tahajud yang diniatkan dengan benar, maka lidahnya akan selalu berkata yang baik, yang mengandung hikmah, yang syarat pembelajaran, sehingga dijadikan sebagai orang yang bijaksana. Meski hal ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya justru ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena sekali lagi hati itu Allah yang membukakan. Memiliki jalan mempelajari agama dengan baik dan benar itu juga berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah rezekinya akan lancar. Seperti yang disebutkan pada poin di atas, bahwasanya orang yang melaksanakan tahajud akan disenangi oleh banyak orang. Orang yang senang dengan seseorang pasti akan merasa nyaman untuk berteman. Ketika kita banyak teman, maka semakin banyak pula relasi kita. Semakin banyak relasi, semakin banyak pula peluang pekerjaan, atau peluang usaha, atau peluang bisnis.
Dengan begitu, maka peluang kita untuk mendapat rezeki akan semakin mudah dan lancar. Kemudian yang ketujuh, akan diangkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan salat tahajud dengan derajat yang mulia, karena salat merupakan dasarnya amalan, sementara salat tahajud akan menjadi ibadah tambahan yang akan menjadi penolong baginya di akhirat nanti. Orang-orang yang melaksanakan salat tahajud akan diberikan tempat yang berbeda dengan orang-orang yang tidak melaksanakannya. Orang yang melaksanakan salat tahajud akan diberikan derajat mulia serta tempat yang terpuji baik di dunia maupun akhirat, sehingga bisa dibedakan mana orang yang bertakwa dan mana yang tidak. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah jika ada yang baru memulai sholat tahajud, sesungguhnya ini adalah keputusan yang sudah sangat tepat, keputusan yang tidak diragukan lagi, karena sholat tahajud adalah sebaik-baiknya jalan. Lakukanlah sholat tahajud selama 7 malam berturut-turut terlebih dahulu. Jika sudah tercapai, maka lakukanlah untuk melaksanakan sholat tahajud dalam waktu 40 malam. Jika semuanya sudah tercapai, maka Anda akan mudah untuk bisa melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.